Saya nggak melarang kamu melakukan hubungan ritual seperti ini karena itu tugasmu. Tapi jangan sentuh anak ini. Anak ini punya saya. Saya mendengar suara itu, saya fokusnya ke bisikan wanita itu. Kenikmatan yang ditukar dengan harta sampai 7 turunan. Itu 7 lapis ke bawah bumi, 7 lapis langit ke atas. Kata-kata 7 itu sampai 7 turunan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan, semua ditukar dengan harta. Dia mengakui bahwa hubungan persetubuhan itu sama saya. Katanya dia, makasih ya mas, tadi puas banget gitu. Oh berarti dia lihatnya saya, padahal saya nggak lihat wujud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian yang menonton dan setia mengikuti Kang Jin Misteri, saya doakan kalian ini selalu berkah dunia dan akhirat, selalu sehat walafiat dalam aktivitas apapun dari Sabang sampai Merauke. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Ube, yang sudah nggak asing lagi ya. Kemarin kan sudah pengalaman cerita tentang Gunung Prau ya. Gunung Prau ya Mas ya. Perahu, ya. Dan kali ini Mas Ube ini akan bercerita lagi nih guys. Dulu pernah masalah ekonomi nggak stabil, mungkin lagi gejolak gelombang naik turun gitu ya. Nah, Mas Ube ini nekat ingin melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus yang sudah terkenal di Jawa Tengah. Pasti kalian tahu kan tentang Gunung Kemukus, di situ banyak orang-orang melakukan pesugihan. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Obe ceritain nih dari awal sampai akhir kok bisa masa ini nekat ingin melakukan ritual di Gunung Kemukus gitu ya? Ya, soalnya kan dulu tahun 2018 emang rencana kan ingin nikah. Jadi kan membutuhkan uang banyak gitulah. Iya. Keadaan dulu saya itu masih jualan kopi keliling setiap malam. Ya hasilnya sih sebenarnya lumayan, ditambah saya kan ngekos, jadi ya setiap malam kotornya itu ya dapat 200 300 gitulah, bersihnya paling 75 sampai 100 itu per malam. Kan ngandelin orang-orang yang itu apa, jaga pos kampling. Kan daripada pergi nyari kopi keluar, kalau aku kan keliling kan lebih laris gitulah, lebih baik. Saya ngumpulin uang ya sebenarnya sudah ada sih 20 juta, cuman kan tinggal setahun lagi ya, beberapa bulan lagi lah. Saya nikah kan bulan November 2018. Nah ini masih bulan Januari, jadi bingung keadaan, uang masih kurang. Kalau ngumpulin saya hitung-hitung paling sebulan 2 juta sampai 9 bulan ya berapa gitulah, sudah saya hitung nggak nyampe gitulah. Saya kepikiran gimana ya caranya, terus coba aja lah cari iseng-iseng pesugihan-pesugihan gitu lah, nekat lah sekalian meneliti. Saya cari informasi lewat Google, lewat Facebook, pesugihan, nemu Gunung Kemukus. Dulu kan belum ada TikTok. Kalaupun sudah, emang saya belum main TikTok. Nah, saya membaca informasi di Facebook, loh kok tanpa tumbal. Saya tambah tertarik karena kan dulu belum pengalaman.
masa sih tanpa tumbal? Agak aneh, ini sebenarnya gimana sih? Lah, terus saya lihat komen-komen, kok banyak yang bilang tanpa tumbal, tapi kok ritualnya kok enak banget. Nah, Enak gitu ya? enak. Kok enak banget. Terus saya pahami, kenapa sih bisa seperti ini? Nah, menurut cerita itu dulu ya, sebelum saya paham, sebelum saya ke sana, itu ternyata ada simpang siur, ada pembelokan isu sejarah tentang Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro. Pangeran Samudro itu anak tiri dari Ibu Ontrowulan. Nah, katanya menurut sejarah yang sudah disimpangkan, karena saya dulu belum tahu, itu mereka saling jatuh cinta dan melakukan kayak gitu dengan badan dengan ibu tiri. Kayak gitu-gituan ya? Akhirnya ketahuan sama orang-orang sekitar, terus di situ dibunuh. Lalu sebelum beliau mati itu memberi pesan, barang siapa yang melanjutkan ritual yang saya lakukan akan saya beri kemewahan, kekayaan sampai 7 turunan gitu. Wow, enak banget. Ya enak. Nah, itu sebelum saya tahu sejarahnya. Masa sih, bukannya Pangeran Samudro itu muridnya Sunan Kalijogo gitu. Terus saya penasaran cari tahu, oh mungkin gini ya, hubungan kayak gitu, badan itu kan sesuatu yang paling nikmat, tidak ada bandingannya, mentok gitu. Masuk akal sih, karena masuknya rezeki itu dari cara kita menikmati hidup. Apalagi melakukan hal seperti itu kan akses untuk membuat keturunan. Nah, kenapa kok harus sama orang lain? Kenapa enggak sama istri atau suami sendiri? Saya telusuri lagi, iya juga sih, karena kalau sama suami istri belum tentu kita ikhlas, belum tentu kita saling mencintai. Kan kalau suami istri itu kan penuh pertengkaran. Kalau sama orang lain kan lebih membahagiakan gitu, lebih enak. Ya emang faktanya kayak gitu. Rumput tetangga lebih nikmat daripada punya sendiri. Jadi oh iya sih, kalau sama suami istri kan sering ada pertengkaran, jadi rasa cintanya itu kurang. Makanya banyak perselingkuhan yang lebih bahagia daripada sama pasangan sendiri yang sudah sah. Oh gitu, iya sih. Terus saya rencana ke sana, itu saya mencari tahu setiap malam Jumat Pon. Nah, di bulan Januari emang nggak ada Jumat Pon. Waktu 2018 saya mencari, masih ingat akhirnya tanggal 2 Februari. Itu Februari Jumat Pon, iya saya ingat. 2 Februari saya berangkat tanggal 1. Terus ke sana sendiri. Rencana sih mau mencari pasangan yang di sana. Kalau di sosmed kan, kalau di sosmed itu kadang kan saya masih mencari yang cantik gitulah, yang saya menurut saya cantik. Saya lihat di Facebook nggak ada yang masuk, terus saya ke sana, barangkali di sana juga ada. Menurut informasi kan juga seperti itu. Saya berangkat duhur dari rumah, perjalanan kan 4 jam 5 jam gitulah. Sampai situ setelah asar, ya jam 4 lah mungkin, kurang lebih jam 4. Lalu saya istirahat, saya di warung. Tanya-tanya nih sama ibu yang di warung. Bu, kalau mau ritual di sini biar berhasil gimana sih Bu? Ibu warung menjawab, wah itu harus konsisten Mas. Konsistennya gimana Bu? Ya harus konsisten, harus dengan satu orang, jangan gonta-ganti pasangan. Kalau gonta-ganti pasangan itu nggak akan berhasil. Oh, dalam pikiran saya, iya sih harus menjaga kesetiaan. Oke, masuk akal gitu. Karena pikiran saya dulu masih dangkal gitu lah, belum pengalaman. Tapi untuk pasangan gimana ya Bu?
Ya cari aja di sini, kalau nggak bawa di sini banyak kok gitu. Tapi saran saya jangan cari yang asli sini, maksudnya yang itu loh, yang di tempat-tempat lokalisasi. Kebanyakan itu cuman yang penting dapat duit. Carilah yang sama-sama mencari pasangan. Akhirnya, oh itu ya Bu. Iya, akhirnya datang nih orang Brebes, cewek, ya sekitar umur 25. Cantik sih menurut saya, kalau menurut orang lain nggak tahu. Sama, ternyata dia juga mencari pasangan gitu. Tanya sama ibu, Bu, kalau nggak bawa pasangan ke sini ada nggak ya yang di sini yang mau ya? Banyak Mbak. Oh, itu juga masnya sedang nyari gitu. Nah, terus dia tanya, Mas nyari pasangan juga? Ya sih, tapi yang satu tujuan, yang satu pemikiran dan satu pemahaman. Ya emang yang satu pemahaman gimana Mas? Ya nanti kita obrolin lah. Akhirnya saya ngobrol di depan warung, Bu, tak tinggal dulu ya ngobrol-ngobrol. Oh iya silahkan Mas. Saya ngobrol, saya jelasin. Gini Mbak, Mbaknya tahu kan ritual yang di sini kayak apa? Mbaknya jawab namanya Mbak Sofi. Saya itulah sebut namanya, nggak masalah. Mbak Sofi tahu nggak kenapa di sini ritualnya kayak gitu ini? Tahu kan? Iya sih. Lah emang kenapa? Ini sebelum saya menjelaskan, saya tanya dulu. Kebanyakan wanita itu kalau melakukan kayak gitu hubungan itu kalau sama laki-laki yang baru kenal atau yang laki-laki yang tidak dicintai pasti nggak mau. Itu semua wanita. Kalau laki-laki mah yang penting cantik, oke lah, mau-mau saja. Tuh, itu sudah kodrat. Nah, saya kesini juga mencari pasangan, tapi yang benar-benar ikhlas, jangan terpaksa. Karena kalau terpaksa, percuma, nggak akan berhasil. Saya juga kesini bukan karena nafsu, saya juga siap ikhlas karena cinta, karena kasih gitulah. Kalau mbaknya siap, ikhlas, mau ritual sama saya, insya Allah saya siap. Ya Mas nggak apa-apa kalau Masnya kayak gitu. Bener sih, kalau wanita itu tidak mau hubungan sama laki-laki yang tidak dicintai. Nah, setelah itu kami ngobrol-ngobrol, saya juga menjelaskan, tapi nggak boleh ganti pasangan Mbak. Soalnya di sini itu kalau ingin berhasil, juga jalannya rezeki itu kan berasal dari energi kita, kebahagiaan kita. Kalau kita penuh masalah, itu nggak akan dapat rezeki. Ya dapat, tapi masuknya sulit gitulah. Itulah alasan kenapa hubungan ritualnya harus sama orang lain, tidak boleh sama suami sendiri. Karena kalau sama suami sendiri itu kesana pun membawa masalah keluarga gitu. Kalau kita kesini kan tidak membawa masalah, justru membawa rasa cinta gitu. Itu yang membuat berhasil. Tapi sulit. Saya tahu mbaknya juga sulit, harus hubungan badan dengan orang yang tidak mbak kenal, yang baru kenal, yang apalagi yang tidak dicintai. Iya Mas, meskipun saya sulit, saya ikhlas. Ya udah, saya juga siap. Setelah itu saya bayar, ya udah mbaknya apa saja saya bayarin. Saya cari kamar ini, kan masih sore. Cari kamar dulu ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200. Kalau sekarang mungkin sampai 300-400an lah. Kebetulan saya mendapat yang 50. Tempatnya biasa sih. Itu masih jam 5 sore. Kan nyampe jam 4 istirahat sampai jam 5. Nanti ritual ya jam 9-an lah. Mana Mas mau istirahat di sini dulu? Mbak, lebih baik nggak usah dulu, jangan. Emang kenapa? Ya namanya juga laki-laki sama perempuan, nggak mungkin lah berduaan di kamar nggak melakukan. Masa sebelum ritual? Nggak Mas, saya nggak. Iya saya percaya mbaknya nggak mau, cuman iblis lebih pintar. Jadi meskipun mbaknya nggak mau, saya juga
nggak kepikiran ke situ. Heeh. Tapi ketika kita berdua di dalam kamar, apalagi itu bebas, tuh nggak tahu, iblis lebih cerdas. Ya juga sih, karena dalam pikiran saya bikin nyaman dulu biar nggak canggung gitu. Lah terus gimana mas? Ya udah kita jalan-jalan dulu lah ke Semarang kota gitu. Kan jalan-jalan ke daerah situ, kita makan-makan, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, maksudnya biar nggak canggung gitulah. Nah, mbaknya penasaran, mas, biasanya kalau cowok itu kan kalau sudah kayak gini pasti minta meskipun sebelum ritual gitu, biar nggak canggung. Iya sih, biar nggak canggung, tapi bagiku nggak harus gitu. Biar nggak canggung itu yang penting kan sudah kenal, sudah dekat. Nggak harus melakukan sesuatu yang seperti itu. Iya juga sih. Saya ngobrol-ngobrol tentang masalah dia, kenapa ternyata dia itu memiliki hutang sampai 100 juta. Hutang 100 juta, keadaan suaminya nggak kerja, tapi tidak mempermasalahkan sih. Cuman kerjaan sulit, akhirnya dia izinnya kerja di daerah Jawa Timur. Dia emang nginep sih di situ, di rumah temannya. Jadi daripada berbes ke wirawiri lah, pulang pergi jauh, ya udah nginep di rumah temannya. Akhirnya sampai jam 8 saya pulang, siap-siap kan ke kosan itu, siap-siap saya ritual, ayo kita mulai. Saya bertemu dengan juru kunci, tapi tidak saya sebut namanya. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Nah, di situ juru kuncinya itu malah memberi pesan kepada saya, masnya serius mau ikut ritual kayak gini? Iyalah pak, serius, nggak ada rencana gagalin gitu. Saya masih penasaran kok malah disuruh gagal. Terus ya terserah masnya sih, kalau mau melakukan ya saya nggak bisa larang. Kalau cuma sekedar ziarah ya saya sarankan. Saya tidak menyarankan sebenarnya ritual seperti itu, tapi juga tidak bisa melarang karena itu sudah terlanjur menjadi kepercayaan masyarakat. Iya pak, saya sudah yakin ingin melakukan ritual. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak melarang, nggak punya hak untuk melarang, cuman saya tidak menganjurkan. Akhirnya saya ditanya bahwa kain mori, nggak tahu saya pak. Ya udah, nah ya gampang lah, saya ada di situ kain mori. Tapi ya nggak baru, bekas. Itu ternyata kain morinya itu buat lembaran, buat gelaran gitulah, buat di atas nanti, dan buat bungkus itunya nanti dijelaskan. Saya dijelaskan cara-cara ritual, caranya gini, terus dan memberi pesan nanti kalau ada apa-apa, kalau ingin cerita lebih tahu ya saya siap mendengarkan. Itu kuncinya. Saya penasaran kok malah kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sebelum melakukan ritual, saya dan pasangan saya itu Mbak Sofi mandi di pemandian Ibu Ontrowulan. Di sumur Ibu Ontrowulan itu ada sumur. Itu ternyata di situ ramai banget mas, banyak yang mandi di situ. Cuman dipakai jarit sih. Ya katanya ada yang tapi pas waktu saya ke sana ada juga yang dipakai jarit. Jadi pasangan saya, ya udah kamu pakai ini aja, saya kan bawa jarit juga. Terus mandi. Setelah mandi saya juga mandi. Lanjut ke ziarah ke Pangeran Samudra makam. Pangeran Samudra. Iya, Pangeran Samudra. Itu kan saya sudah membawa bekal bunga-bungaan. Yang satu untuk mandi, yang satu untuk ditaburkan ke itu makam Pangeran Samudra. Saya ke makam, dibimbing sama kuncennya. Saya disuruh kamu cari itu mas,
bunga kantil. Emang banyak yang di situ yang cari bunga kantil. Saya nemu 3, 1 untuk saya, yang 2 untuk nanti Mbak Sofi gitulah. Ternyata Mbak Sofi tidak tahu. Untung saya mencari 3 gitulah. Saya tanya, nyarinya berapa Pak? Terserah, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya udah, saya ambil 3. Setelah itu saya keluar itu saya tanya Mbak Sofi, kamu ambil itu enggak, bunga kantil enggak? Hah? Untuk apa? Nah, bukannya disuruh ambil? Ya nggak tahu. Oh, ya udah, ini aku ambil 3, buat saya 1, buat kamu 2, nanti diletakkan di dompet. Emang di dompet waktu itu bunga kantil. Setelah itu saya ke sebuah petilasan Pangeran Samudra. Saya di situ baru masuk, saya mendengar bisikan, kamu kenapa kesini, jangan dilakuin. Itu suara siapa? Kok familiar banget. Saya mendengar suara yang seakan-akan saya itu pernah mendengar dan sudah kenal lama. Udahlah, mungkin otak saya yang lagi agak error gitulah, mungkin halusinasi gitu. Biasalah di tempat seperti ini kan otak aktif banget, sensitif banget sama halusinasi. Udah, biarinlah. Saya di situ seperti kayak di nikah batin gitulah. Tangan saya pegangan sama pasangan saya, itu suruh berdoa, permintaannya apa saja, keinginannya, hajatnya. Dia memiliki hajat, saya ingin hidup kaya, ingin harta yang melimpah, karena saya ingin menyelesaikan utang saya, ingin membayar semua utang saya biar keluarga saya itu tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki utang. Dan saya berdoanya, saya tidak minta apa-apa, cuman saya ingin tahu di balik semua ini kebenaran. Saya ingin tahu kebenaran semua ini gitu. Kebenaran sejarah, kalau memang sejarahnya ada yang membelokkan, saya ingin tahu yang sesuatu yang benar, yang nyata. Saya ingin tahu kebenarannya. Setelah itu saya disuruh lagi ke sumur tua, ada pohon besar, pohon beringin kayaknya. Ada sumur tua kan? Iya, ada sumur. Emang sumurnya udah tua. Di situ saya kasih kemenyan sama dupa. Nah, terus saya juga minta doa. Di sini saya tidak memiliki niat untuk mencari kekayaan, saya cuma ingin tahu sejarah yang sebenarnya itu apa. Setelah selesai, saya sama Mbak Sofi masuk kamar, kan dekatlah daerah. Udah sewa kamar, saya masuk. Setelah masuk itu ada suara yang gedor-gedor pintu, tapi sekali der gitu. Saya kaget, seakan-akan dia mencegah, ada yang mencegah saya ke situ. Terus saya buka, nggak ada siapa-siapa. Ya sudahlah, biasalah di tempat kayak gini, nggak kaget gitu. Sebelum ritual saya minta sama ibu kosnya tempat untuk sesajen, untuk kopi pahit, teh, sama air putih, sama buah-buahan, sama bunga. Saya minta dikasih, terus saya letakkan di situ, dupa saya nyalakan sama kemenyan. Nah, saya izin sama Mbak Novi. Mbak Novi, maaf sebelumnya, saya sebelum melakukan ritual izin sholat dulu. Hah? Kan agak aneh gitu. Hah? Masa mau ritual kayak gini sholat? Ya nggak ada sangkut pautnya sih sebenarnya, cuman kan sudah kewajiban gitu. Nanti Mbak Novi kalau ngantuk tidur aja, Mbak Sofi itu. Nanti kalau saya selesai saya bangunin gitu. Mbak Sofinya tidur, terus akhirnya saya sholat, saya dzikir,
Nah, disitulah saya merasa hal-hal yang aneh. Setiap saya dikir itu kan saya juga bawa kompas. Saya letakkan di depan saya. Ingin meneliti di sini ada energi nggak sih gitu loh. Benar-benar ada nggak sih? Kan saya penasaran. Tiba-tiba selang beberapa menit tubuh saya merasa lemas dan berat, nggak bisa gerak. Ini saya kenapa tiba-tiba lemes, tiba-tiba nggak bisa gerak, mau bangun sebenarnya kan udah selesai, mau ngelanjutin ritual. Saya hanya ingin meneliti, saya hanya ingin tahu sebenarnya ada apa sih, sebenarnya gimana sih yang nyata, cerita aslinya. Tiba-tiba mas, kompas itu jarumnya bergerak tak beraturan ke utara. Tiba-tiba bergerak tak beraturan, kan saya masih bisa lihat, tapi sudah nggak bisa noleh. Saya langsung bulu kuduk merinding, tambah lemes. Saya merasakan, nggak melihat sih, merasakan ada getaran energi yang luar Sesuatu biasa. itu. Nah, getaran energi yang luar biasa di saat jarum kompasnya itu bergetar tak beraturan, bergerak tak beraturan. Ah ya Allah, saya percaya di sini ada energi yang sangat luar biasa. Saya melirik, kan kepala saya lemes dan berat untuk dibelokkan. Saya agak melirik sedikit. Disitulah energi mulai bergerak, mulai kelihatan. Saya melihat awal itu kayak percikan, ya entah itu kayak cahaya atau pelangi, kayak itu aspal satu hari kepanasan terus kehujanan, itu kan ada cahaya-cahaya, ada percikan-percikan kayak pelangi. Itu ngumpul mas, ngumpul jadi satu, ngumpul memadat, baru kelihatan menjadi uap Panas ya? Iya, uap panas. Uapnya itu kayak air pas lagi mendidih itu kan ada uap. Jadi warnanya ya kayak gitulah. Nah, ini sudah yang di pemahaman saya yang pernah saya pelajari, ini energi mulai berubah menjadi benda plasma, terus menjadi uap. Setelah ini pasti akan memadat. Saya takutnya memadat menjadi saya sendiri gitu, karena ternyata ketika saya lemas, yang ada di situ, energi yang di situ menyerap energi yang di dalam tubuh saya. Jadi dia mengeklaim apa yang ada di pikiran saya. Saya tidak serap ya, diserap, emang tubuh lemas. Jadi gelombang elektromagnetik antara saya dan dia itu saling menyerap. Jadi kan saya nggak mampu untuk saling tarik menarik, saya nggak mampu. Akhirnya mereka menyerap, energi dia menyerap dan memadat. Kalau di dalam ilmu sains, dari materi kelima jadi materi ke-1 pertama. Jadi memadat, ternyata bukan menjadi saya cuman lihat sedikit itu wujudnya, karena saya sering mendengar di situ identiknya genderuwo. Jadi di pikiran saya mungkin dia sudah tahu saya berarti harus berwujud seperti ini, apa yang di pikiran saya gitu. Saya melihat itu besar, rambutnya itu tebel berbulu itu. Iya, saya kan cuman ngelirik itu ngelirik kan emang nggak bisa noleh. Ternyata ini benar ada. Berarti mas ada. Nah, ketika dia bangun, saya mendengar suara ada 2 makhluk. Iya. Tapi transparan atau jelas itu? Itu suaranya nggak jelas banget. Ya kayak suara-suara gelombang itulah, gelombang namanya sudah beda dimensi. Saya di dimensi ketiga, mereka masih di dimensi keempat, kan suaranya nggak jelas. Jadi intinya percakapannya kayak gini, saya nggak melarang kamu melakukan hubungan ritual seperti ini karena itu tugasmu, tapi jangan sentuh anak ini punya saya. Saya mendengar suara itu, saya fokusnya ke bisikan wanita itu.
kok suaranya familiar banget, kayak sudah pernah mendengar, sudah pernah kenal lama, tapi di mana gitu. Kalau kamu berani sentuh anak ini, berarti kamu sudah melanggar hukum alam kita. Ternyata di alam mereka juga memiliki hukum gitu, memiliki aturan tersendiri. Setelah itu sudah, dia bangunin Mbak Sofi, "Dek, ayo mulai." Suaranya seperti saya, Mas, tapi kan emang saya nggak bisa noleh. Sebenarnya saya ingin melihat tapi sudah nggak ada tenaga. Oh gitu, kok suaranya seperti persis banget. Mbak Sofi juga menjawab, "Oh sudah selesai sholatnya." Sudah. Tapi kenapa dia tidak melihat aku sebenarnya sedang duduk, sedang silah. Tiba-tiba mata ngantuk, akhirnya aku tertidur. Selang beberapa waktu, beberapa menit, entah itu 1 menit atau 2 menit, saya kan nggak tahu. Ketika saya membuka mata, saya sudah ya bisa dibilang alam lain lah. Tapi karena saya posisi tidur, saya mikirnya itu hanya mimpi. Saya di mana? Perasaan saya kenal tempat ini. Ternyata saya di Gunung Prau, tempat saya waktu sholat, tempat saya waktu dzikir. Ini kan di Gunung Prau, kok bisa sampai di sini? Saya kan tadi ketiduran. Oh, ini hanya mimpi. Karena saya tidur, jadi kan mikirnya mimpi. Udahlah, biasa tidur mimpi. Nah, setelah itu yang tadi ngomong sama jin itu, memang itu berbentuk wanita. Ternyata yang selama ini ngikutin saya dari Gunung Prau. Dia menjelaskan, "Kamu tahu tempat ini? Kamu ingat?" "Iya, saya ingat." "Ternyata kamu yang selama ini ngikutin." "Iya." "Kamu tahu nggak? Kamu dengar nggak tadi dia membaca apa gitu? Sebelum ritual kan dia sempat membaca mantra." Nah, mantranya gini, kurang lebihnya gini. "Saya melakukan hubungan badan, saya serahkan kenikmatan saya untuk engkau, wahai Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra. Saya tukar kenikmatan saya dengan harta melimpah ke bawah 7 lapis bumi dan ke atas 7 lapis langit." Itu yang saya dengar. Dan dia menjelaskan, si wanita yang selalu ngikutin aku dari Gunung Prau, "Kamu paham nggak maksudnya?" "Kamu jangan salah memahami. Maksudnya itu kenikmatan yang ditukar dengan harta sampai 7 turunan, itu 7 lapis ke bawah bumi, 7 lapis langit ke atas. Kata-kata 7 itu sampai 7 turunan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan, semua ditukar dengan harta. Bukan harta yang di langit dan bumi diserahkan ke kamu, tapi kenikmatan itu yang ditukar. Jadi kenikmatan 7 turunan itu sudah ditukar dengan yang melakukan ritual." Ternyata itu. Dan setelah saya pikir-pikir, emang bener sih. Meskipun hidup kaya, tapi 7 turunan gak ada yang bahagia. Yang katanya tanpa tumbal, itu hanya untuk mancing. Ternyata dari salah satu keluarga tetaplah ada tumbal. Kalau ada yang bilang nggak pakai tumbal, tapi yang sudah emang ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba kecelakaan, mendadak meninggal. Bukan dihantui kayak orang lain dihantui, "Saya mau ambil kamu, ini kontraknya sampai segini." Enggak, itu enggak kelihatan. Jadi kenikmatan yang ditukar itu bukan kenikmatan saat melakukan hubungan badan, tapi kenikmatan kehidupan sampai 7 turunan. Dan kenapa ritualnya kok badan? Ternyata hubungan badan itu kan akses untuk membuat keturunan. Nah, akses itu diambil semua dari jin yang ada di situ. Jadi sampai keturunan, sampai 7 turunan, kamu nggak akan hidup bahagia karena sudah ditukar.
dengan harta gitu. Heeh. Oh, jadi maksudnya gitu. Terus kalau masalah sejarah Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra itu gimana? Nanti kamu tanya sama orang yang lebih tahu gitu. Maksudnya kuncennya gitu. Iya. Terus aku kembalinya gimana ini, Bang? Nanti kalau urusan dia sudah selesai, kamu akan saya kembalikan. Lagian kan ini cuma mimpi gitu. Emang saya kan mikirnya cuma mimpi. Nggak mungkin kan saya dibawa ke dimensi lain, dibawa ke alam goib karena saya nggak punya bakat kayak gitu. Ya mungkin lewat mimpi petunjuknya gitu. Nah, tapi emang tempatnya sama persis di Gunung Prau dan posisinya seperti itu. Jadi urusan mereka lah, urusan dia, saya dibawa kemana. Yang penting saya tidur, mimpi, pasti kembali gitu. Setelah itu saya kembali ke tubuh saya, bangun, baru saya energinya agak pulih meskipun nggak 100%. Kok udah agak mendingan. Ya mungkin selama tidur saya mengumpulkan energi gitulah. Istirahat gitu, pikiran harus tenang sih gitu. Setelah saya bangun, Mbak Sofi ketiduran. Emang sudah tidur itu jam 12. Ya sudah, aku keluar dulu, izin sama Mbak Sofi. Mbak, saya mau izin keluar dulu ya Mbak, mau ikut nggak? Nggak ah, saya mau tidur dulu, makasih ya yang tadi ya. Enak banget gitu loh. Iya, sama-sama. Karena saya sudah tahu, saya juga mau ngomong takutnya dia malah minder, malah takut gitu lah. Akhirnya saya cari makan, keluar, ngopi-ngopi sampai jam 2. Saya ngobrol-ngobrol nih sama bapak kuncennya. Kebetulan belum tidur gitulah. Pak, benar apa kata bapak? Saya ingin cerita, ingin tanya. Nah itu, kamu melakukan nggak? Enggak Pak, saya mendapat petunjuk seperti ini. Saya jelaskan yang masalah kenikmatan 7 turunan itu, di kenikmatan yang saya rasakan saya ganti dengan harta 7 lapis bumi dan langit. Memang ya bukannya saya membenarkan, tapi emang faktanya kayak gitu. Terus apalagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya tentang sejarah yang sebenarnya sudah disimpangkan masyarakat yang tak bertanggung jawab tentang Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra. Ya sebenarnya saya sedikit-sedikit tahu, cuman kan lebih detailnya. Dulu sebenarnya gini, dalam intinya kerajaan Brawijaya kelima itu kerajaan Majapahit lagi zaman perang-perangnya gitulah. Itu akhirnya ada yang lari ke Jawa Timur, ada yang lari ke selatan, ada yang masih di situ. Nah kebetulan Pangeran Samudra itu menetap di situ dan berguru kepada Sunan Kalijaga. Ternyata belajar tentang agama Islam. Nah setelah lama semakin lama dia memahami, belajar tentang agama Islam, tentang hakikat, tentang syariat, lalu diutus oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan di daerah situ, daerah Gunung Kemukus. Nger, kamu sudah waktunya menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Kemukus. Kamu sudah waktunya. Dia dikawal dengan 2 abdi ke sana, dan setelah lama menyebarkan agama di sana, Ibu Ontrowulan sebagai ibu tiri yang kesepian, yang sudah lama ditinggal Pangeran Brawijaya kelima muksa di Gunung Lawu, itu menurut sejarah sih ya, kalau kebenaran saya nggak tahu. Menurut sejarah, beliau Dewi Ontrowulan nyusul, sudah tahu Pangeran Samudra sedang menyebarkan agama Islam.
Dewi Ontrowulan pergi nyusul Pangeran Samudra hingga meninggalkan keraton, meninggalkan harta benda yang ada di situ, kemewahan. Dia tinggalkan semua demi bertemu dengan anak tirinya karena rasa rindunya yang sangat luar biasa. Setelah ketemu, langsung dipeluk. Nak, kenapa kamu tidak izin? Kenapa kamu tidak ngajak ibu? Ibu juga ingin mengikuti ajaran yang kamu pelajari. Kan dulu masih mengikuti kepercayaan lama. Nah, akhirnya Pangeran Samudra itu bersyukur karena Ibu Ontrowulan itu, ibu tirinya itu mau mengikutinya. Akhirnya menjelaskan, Bu, tapi ini ajaran yang sangat berat. Kalau ibu ikhlas, ayolah kita berjuang bersama. Nah, akhirnya Dewi Ontrowulan bersama Pangeran Samudra menyebarkan agama Islam. Baru saja mengungkapkan perasaan rindu yang sangat dalam, tapi itu bukan rindu yang orang-orang pahami, hanya sekedar anak dan orang tua gitu, seorang ibu dan anak. Setelah lama, selama di situ, Pangeran Samudra sakit, kesakitan, demam, badan panas, ya intinya sakit lah, nggak tahu sakitnya apa. Selama sakit, Dewi Ontrowulan itu merawat sebagai anak, karena ibu ya ngasih makan, terus ngasih obat. Lama kelamaan, karena di dalam hutan ya obat masih minim lah, kecuali tumbuh-tumbuhan, akhirnya beliau meninggal. Sebelum meninggal, dia memberi pesan kepada orang yang di situ, barang siapa yang melakukan ritual seperti halnya saya dan Ibu Ontrowulan, akan saya kasih kebahagiaan, kasih saya kekayaan. Nah, ternyata mungkin ada salah satu orang namanya masyarakat, dan keadaan di situ kan di dalam hutan, berdua, ibu tiri sama anak. Nggak mungkin lah pasti melakukan ritual kayak gitu, hubungan percintaan. Ternyata yang dimaksud percintaan itu bukan hubungan, tapi seperti halnya rasa cinta Ibu Ontrowulan kepada Pangeran Samudra yang nekat ikhlas meninggalkan keraton, kekayaan demi melampiaskan kerinduan kepada anaknya yang berjuang dalam agama Islam. Jadi tidak ada sangkut pautnya hubungan, nggak ada. Itu menurut sejarah. Ya ada salah satu yang menyimpangkan lah, yang nggak bertanggung jawab. Oh berarti harus melakukan sama wanita yang bukan pasangannya gitu, harus sama orang lain. Jadi ya akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang. Berarti suasana itu rame ya Mas? Rame banyak kayak lokalisasi gitu ya. Ya, juga banyak calo. Iya banyak calo. Itu yang ngaku kuncen gitulah. Banyak sih yang kena gitu. Iya. Jadi karena mungkin niat saya baik, ya saya cuman kalau ditanya, Mas mau ritual ya? Enggak, cuman ziarah. Oh ya udah langsung ke atas kalau ritual. Takutnya kalau ikut ritual enggak cuman ziarah, oh syaratnya ini sampai 2 juta 3 juta Mas kalau sama calo. Tapi si wanita yang diajak di dalam kamar kondisinya gimana Mas pas waktu setelah melakukan itu? Kan bukan sama Mas. Ya biasa saja, awalnya biasa saja. Terus saya kembali ke kamar, dia sudah melipat kain putih tadi. Loh ini apa Mbak? Ya ini kan sperma kita, harus dicampur, nanti dikasih ke, terserah mau di tempat usaha Mas atau saya gitu. Ya udah tempat usaha Mbak saja, biar nanti kalau ada rezeki biar larinya rezekinya ke Mbak, nanti Mbaknya yang bantu saya gitu. Sampai berapa kali? 3 kali Mas. 3 kali ya? Iya 3 kali, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba yang ketiga kali intinya gagal gitu. Iya. Umuran berapa Mas?
Mbak Sofinya 25. 25. Nah, Masa berapa pas waktu itu? pas waktu itu saya 27, 28 sih. Hmm. Sekarang kan sudah 36, 35, 35, 36. Nah, setelah itu saya istirahat di situ. Emang keadaan kan capek. Kalau lagi capek kan nggak mikir gairah gitu loh, nggak mikir nafsu, capek. Terus paginya saya pulang. Setelah saya pulang, emang saya nggak merasakan dampak apa-apa sih. Ya. Nah, tapi selama di rumah masih komunikasi. Selama komunikasi, anehnya Mbak Sofi itu selalu ngajak, nggak ingin ketemu mas, ya pengen sih, kapan kita janjian, ya ayo besok atau 2 hari lagi gitu. Sempat janjian, Iya. ya, melakukan hal-hal yang sama tapi di luar ritual, pengennya kayak gitu. Tapi saya nggak pernah, emang pada waktu mau ke sana selalu ada halangan, jadi nggak pernah ketemu. Setelah saya telepon, setiap ketemu nggak aktif nomornya, centang 1 nggak aktif. Oh ya udah, nggak apa-apa, mungkin sibuk. Ternyata waktu hari ketemu, mungkin ya jin dari daerah situ, aku nggak paham, dia ketemu mas, ketemu sama saya, Ya. padahal saya di rumah gitu loh. Duh, saya kan belum paham. Akhirnya setelah besoknya telepon lagi, makasih ya. Iya kan saya sudah paham, oh paling ya gitulah, bukan sama aku. Iya makasih ya, besok kalau pas lagi kangen ketemu lagi ya. Ritual keduanya itu saya sengaja tidak masuk kamar, sengaja, sama kayak pertama gitulah. Kayak pertama ritual ke mandi, terus ke Pangeran Samudra gitu. Proses itunya sudah, saya next, saya ke kamar berdua. Nah, sebelum ritual saya izin, Mbak, saya mau beli obat kuat dulu ya, biar nanti puas lah. Oh iya mas, nggak apa-apa. Emang di situ banyak yang jual-jual kayak gitu, Iya. menyediakan. Saya di situ sekitar 2 jam, misalkan sambil makan. Perjalanan sampai ke warungnya sekitar 15-20 menit, kan jalan kaki. Saya sambil makan, istirahat, terus saya nekat ke atas. Wah, sudah hampir 2 jam, lihatlah, nekat ke atas. Ternyata setelah kan itu ada tempat kunci di pintu. Memang pintunya kan pakai kuncinya, dulu pakai itu sih, SL, nggak pakai kunci. Saya lihat persis yang saya lihat pertama, makhluk itu. Saya tidak melihat wujud aslinya, tapi melihat wujud kayak berambut gitulah. Jadi tidak menyamar jadi saya yang saya lihat, melakukan hubungan di dalam kamar. Tapi mungkin si mbaknya melihatnya hubungan dengan saya. Mau saya gedor, sebenarnya pengen sih tak gedor biar kaget, tapi saya masih takut. Ya udahlah, nggak usah, ditunggu aja sampai selesai. Jadi setelah saya ngintip itu, memang melakukan hubungan ritual. Yang saya lihat itu wujudnya sama yang kayak pertama saya lihat. Itu rambutnya tebel, ya mungkin bisa dibilang genderuwo gitulah. Genderuwo? Iya, bukan dia merubah wujud menjadi saya, tapi mungkin Mbak Sofi lihatnya saya gitu. Cuman kan kalau saya lihat-lihat dikit di lubang kunci itu, ada lubang sih sempat. Oh sama itu, jadi ya udahlah, daripada aku ngintip terus. Sebenarnya sih pengen saya dobrak gitu, saya jailin gitu. Coba gimana sih, tapi saya masih takut. Takut nanti kalau ada apa-apa ke saya juga kan nggak boleh mengganggu kenikmatan mereka. Takutnya diganggu. Setelah itu saya tunggu sampai selesai, dan akhirnya saya
lihat lagi, oh sudah selesai. Biasa Mbak Sofi ketiduran, tidur. Karena dia tahu kalau bangun saya masuk dia akan bingung. Dia dibuat tidur sama makhluk itu di situ. Terus saya masuk, Mbak Sofi bilang, makasih ya Mas, bener kata Mas, sampai 2 jam. Iya, saya sudah paham, jadi nggak bingung. Iya, ya biar puas lah, masa baru kenal langsung main sebentar kan, kasihan mbaknya. Ah Mas tahu aja gitu. Terus sekitar jam 3-an lah. Akhirnya saya dan dia tidur karena sudah capek, kan nggak kepikiran sampai gitulah. Kalau keadaan capek kan nggak mikir nafsu, yang penting istirahat, apalagi udah ngantuk semalam nggak tidur. Akhirnya saya tidur, pagi-pagi bangun kami sarapan. Nah setelah semua selesai saya pulang, baru setiap malam saya selalu dihantui. Sepertinya yang di sana sih dihantui itu bukan saya melihat penampakan kayak yang lain, enggak. Saya mendengar suara-suara kayak di atas itu plafon ada yang berjalan. Itu sudah saya keadaan tidur tenang, kayak ketindian gitulah. Sudah benar-benar nyaman, bukan sebelum tidur keadaan sadar, enggak. Kalau keadaan sadar mah enggak ada apa-apa. Cuman waktu tidur benar-benar ketindian, dengar suara kayak gitu. Saya masih merem. Ketika saya buka mata, saya masih di kamar tapi gelap. Oh, ini yang dinamakan gangguan. Ya, mungkin saya tidak di alam lain, saya masih di sini, masih di kamar. Cuman keadaan tidur otak berantakan gitulah, apalagi ketindian. Saya selalu mendengar bisikan, kenapa kamu nggak melakukan? Kenapa kamu nggak melakukan? Sekali lagi kamu nggak melakukan, saya akan selalu mengikuti kamu gitu. Setiap malam itu. Terus saya kan agak-agak nggak percaya, paling gangguan tidur biasa. Saya juga kan punya penyakit psikologis yang sering gangguan tidur. Entah itu tidur ketindian, entah itu mimpi sadar, mimpi tapi saya masih sadar bahwa saya tahu itu sedang mimpi. Itu kan saya memiliki gejala psikologis, mungkin gangguan psikologis lah. Saya taruh kopi hitam di bawah kasur. Kalau memang di sini ada energi, kopi ini akan berkurang meskipun sedikit. Saya kasih tanda pakai spidol. Paginya ternyata bener Mas, kopinya berkurang. Ya nggak banyak sih, nggak sampai separuh, cuman sudah di bawahnya yang saya tandai. Kok bisa berkurang sih? Bukannya mereka itu makan sari? Ternyata bener, sarinya diminum tapi airnya tetap berkurang gitulah. Airnya berkurang itu? Berkurang, kopinya berkurang, air kopinya. Terus saya tanya kepada orang pintar, ya saya kan dulu pernah mondok juga, saya sowan. Saya ceritakan semuanya, masih bisa diselamatkan. Selagi kamu tidak melakukan ritual gitu. Tapi prosesnya lama. Emang caranya gimana? Ya karena energi kamu sudah diserap di sana, jadi sudah ada seperti benang merah gitulah, seperti ada gelombang yang menyalurkan antara saya dan alam sana. Itu di sana udah nyatu. Udah nyatu, kayak gelombang yang menyalurkan energi. Jadi setiap saya memiliki energi diserap, itu yang membuat saya dihantui. Jadi intinya saya itu sebenarnya dihantui energi sendiri gitu, cuman yang diserap di sana. Dampaknya itu? Dampaknya kayak gitu. Bahkan saya dijelaskan ini dampaknya ketika kamu sampai bersuami istri. Memang benar Mas, kan saya ingin nikah bulan November,
malam pernikahan, sebelum malam pernikahan, saya nikah itu hari Sabtu, malam Jumatnya itu di tempat calon saya tiba-tiba ada yang datang tapi memakai kayak suara kuda gitulah, dokar gitu lah, intinya kayak gitu. Yang jaga itu ada 4 orang, biasa begadang, lek-lekan. Secara tidak sadar tiba-tiba mereka mendengar kerincing gitu. Mereka sadar tapi tidak menyadari sesuatu itu nggak mungkin terjadi. Di sini nggak ada yang punya kuda, nggak ada yang punya dokar, nggak mungkin lah ada. Nah itu, mereka sadar tapi tidak menyadari kalau itu tidak mungkin. Selang beberapa detik tiba-tiba baru sadar, loh di sini kan nggak ada dokar, nggak ada yang punya kuda. Lah tadi itu siapa, itu apa gitu. Memang mereka lihat tapi biasa aja gitu loh. Ternyata sebenarnya mau mengganggu di tempat istri saya. Karena saya sudah dikasih cara, jadi yang kena tetangganya. Tiba-tiba tetangganya muntah-muntah, sakit selama 6 bulan. Tetangganya Secara mendadak. mendadak. Tapi ya itu bukan untuk tumbal, cuman efek Ya. ya, efeknya. Besoknya malam pengantin, besok acara pengantin malamnya itu di sebelah rumah saya ya, agak ke selatan lah, ada korban kecelakaan mas. Itu sangat aneh lagi, tiba-tiba ada motor kencang banget itu nabrak truk yang berhenti. Truk berhenti padahal di pinggir jalan, tiba-tiba nabrak, meninggal. Ya mungkin itulah mau menyerang saya, mau mengganggu saya, tapi ya yang kena orang lain, yang jadi korban orang lain. Bahkan sepupu saya tiba-tiba sakitnya kambuh jantung, jadi tidak bisa ikut acara, padahal saya deket banget. Yang saya harapkan itu dia berangkat gitu loh, tapi dia tiba-tiba sakit. Akhirnya besoknya saya cerita-cerita dia sama mertua saya, sebenarnya ini ada apa. Ya nggak tahu, ya biasalah sawan gitulah. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol terus akhirnya nikah. Nah setiap pernikahan itu efeknya mas, selama 3 kali istri saya hamil selalu keguguran, pasti keguguran, pasti. Sudah 3 kali saya sowan lagi, ya inilah dampaknya, inilah efeknya. Jadi cara mengatasi agar kamu bisa putus dengan dia, agar tidak diserap energinya, agar tidak tersambung, kamu harus memiliki energi yang positif. Masalah akan tetap ada, tapi kamu harus bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah, harus tetap berpikir positif agar energimu itu tidak diserap. Kalau energi positif kan mereka ngambilnya yang negatif. Dengan energi negatif itu berasal dari saya marah-marah, berpikir negatif, sama istri ada pertengkaran gitu loh kan. Itu kalau emosi marah kan energinya negatif. Jadi oh gitu, ya udah, konsekuensinya akan saya terima dengan ikhlas. Setiap hamil, pas hamil pertama sudah 3 bulan keguguran, nggak tahu, nggak ada efek apa-apa, nggak ada. Biasanya kan karena kecelakaan atau apa, itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba hilang pendarahan, tiba-tiba pendarahan. Terus saya minta amalan lagi sama guru saya,
Saya bacain ya kayak ruqyah gitulah. Keluarnya pas muntah rambut, Mas. Keluarnya Iya. dari mana, Mas? Dari mulut. Dari Ya mulut. ya nggak cuma rambut, maksudnya makanan yang ada di isi perut ada rambutnya. Rambutnya? Rambutnya panjang, hitam, tapi ya nggak banyak sih. Rambut dari mana itu, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin rambut dari genderuwo itu bisa jadi. Udah berapa berarti, Mas? Rambutnya paling 4-5 helai. Kaget, Mas. Kaget. Kok setiap saya ruqyah kok ada rambutnya gitu loh. Nah, setelah itu periksa ke dokter, sudah sembuh, hamil lagi, keguguran lagi sampai ketiga kali. Keguguran lagi selama 4 bulan, kan sudah ada bayinya. Saya mikir lagi, katanya nggak ada tumbal. Oh, ternyata ini memang nggak ada tumbal. Ya semua selamat, tapi yang kandungan di dalam tubuh, dalam kandungan istri saya kan hilang. Gagal lagi. Gagal. Padahal saya nggak melakukan ritual. Itu nggak ngelakuin ya? Iya, Bisa padahal kena dampaknya kayak gitu? kena. Cuman dampaknya kan nggak separah yang sedang melakukan. Jadi karena energi saya diambil yang di sana, meskipun saya nggak melakukan, tapi mereka melakukan dengan energi saya gitu loh. Itu fakta. Masuk akal sih. Iya. Kenapa sih saya kan nggak melakukan? Tapi kan mereka ngambil energi saya. Tapi istri tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya taunya cuman kan saya selalu menjelaskan mungkin banyak pikiran atau apa biar nggak takut. Setelah 3 kali gagal, ya benar sih. Kan saya melakukan 3 kali. Meskipun nggak ritual, tapi saya datang 3 kali, tapi nggak sampai ritual. Bener 3 kali. Mungkin kalau sampai 7 kali ya 7 turunan saya yang kena. Sampai 7 turunan saya nggak bisa, mungkin nggak bisa bikin keturunan. Tapi sampai sekarang masih ada dampaknya, efeknya, Mas? Sudah nggak ada. Udah nggak ada, bersih. Terakhir kemarin tahun 2024 nggak jadi nikah. Waktu sudah 3 kali istri saya kenal dengan cowok lain. Dia ganggunya lewat seperti itu, lewat hubungan. Karena lewat pertengkaran saya sudah sabar menghadapi istri, saya sudah berhasil. Mengganggu lewat hubungan. Dia hubungan sama cowok lain di kos-kosan, terus saya dikabarin sama temanku, istri kamu di sini sama cowoknya. Oh ya udah, saya ke situ. Saya sudah siap. Ingat, ketika kamu marah, energimu akan diserap. Kamu masih ada hubungan gitulah. Aku masih ada hubungan nih sama yang di sana. Meskipun saya lihat secara langsung, saya langsung ke tempat kos-kosan, saya lihat, oh dia sedang berduaan, sedang main. Ya udah, biarkan selesai dulu lah. Setelah selesai, keduanya saya sedang baik-baik. Kalau kamu memang suka sama istriku, nggak apa-apa. Udah, yang penting kamu tanggung jawab karena sudah terlanjur melakukan. Setiap kali saya ke sana, kan saya ajak pulang nggak mau. Setiap kali saya ke kos-kosan dia sama pacarnya, dia selalu bermesraan di depan saya. Pelukan, bercanda tawa gitulah. Ya Allah, ini istri saya, kenapa bermesraan di depan mata saya? Ini konsekuensi dari dia yang di sana. Saya nggak boleh marah, nggak boleh emosi. Harus tetap sabar menghadapi semua ini demi keselamatan masa depan saya. Selama 5 bulan ternyata hamil, Mas. Sama selingkuhannya itu hamil.
sama saya keguguran selama 3 kali. Bener berarti. Ya udah berarti tugas saya sudah selesai, mungkin masih ada gangguan-gangguan sedikit lah. Jadi gangguan saya itu emang beda kayak yang lain. Kalau yang lain kan dihantui wujud, di mimpi gitu, dihantui kayak gitu. Saya enggak. Saya lewat energi, lewat gangguan-gangguan psikologis, lewat hubungan. Iya. Sekiranya hubungan saya sama keluarga itu nggak baik-baik saja gitu loh. Oke. Tapi walaupun masa nggak ngelakuin kan sudah ijab ya, di situ kan sudah ritual gitu. Kalau ritual hubungan secara langsung saya nggak. Tapi kan sudah ke makamnya Sudah. Pangeran Samudra ke makamnya. Zikir itu kan. Terus masa juga sudah masuk ke kamar sama wanita tersebut kan. Jadi secara fisik saya tidak hubungan tapi kan sudah masuk sudah otomatis masuk. kan hijab kan. Sudah ketemu Jokowi juga kan. Iya. Kan? Udah. Jadi kan saya mikirnya yang penting saya nggak melakukan. Ternyata yang dimaksud hubungan itu bukan cuma hubungan baik, tapi itu hanya simbol. Iya, mending sekalian nyemplung sekalian. Harusnya jadi benar-benar menikmati gitu loh. Tapi saya sudah tidak menikmati, kena dampaknya gitu. Meskipun saya meneliti, tapi tetap kena dampaknya. Masuk akal juga mas sampai keguguran 3 kali. 3 kali, saya melakukan 3 kali. 3 kali ya. Mungkin kalau saya melakukan 7 kali, mungkin sampai 7 kali. Hancur ya? Hancur. Yang katanya nggak pakai tumbal, ternyata faktanya kayak gitu. Tapi nasibnya yang bareng mas ini di dalam kamar orang berbisnis. Iya. Tuh nasibnya gimana? Dampaknya? Pemasukan awalnya pemasukan lancar. Dia sempat telepon aku, Mas saya sudah lancar nih, Masnya mau saya bantu atau gimana, kita ketemu atau transfer gitu. Udah Mbak, saya sudah ikhlas karena saya nggak punya tanggungan, itu buat Mbak semua. Saya nggak berani makan uang. Nggak berani ya? Nggak berani. Meskipun saya membutuhkan, ingat kalau saya makan mungkin lebih parah. Karena saya sudah memakan hasil dari situ. Iya, hasil ritual. Meskipun saya nggak melakukan kan saya makan. Jadi mbaknya ngomong yang bener Mas buat saya, ntar saya kalau nggak bantu rugi dong, hancur. Enggak Mbak, saya sudah ikhlas, kecuali emang sengaja nggak bantu, kan sudah ada niatan. Setelah 3 kali, sebelum melakukan ritual yang 4 kali, itu untungnya digagalkan Mas. Dianya sakit. Nyesel gak Mas? Wah benar-benar nyesel Mas. Padahal saya nggak melakukan secara fisik Mas. Nyesel ya gimana ya? Nyeselnya juga kehilangan bayi. Kalau bahasa bercandanya udah nggak melakukan ritual secara langsung, dampaknya kena gitu loh. Ya tapi mungkin kalau melakukan secara langsung lebih parah gitulah. Tapi sudah keguguran 3 kali, tapi pernah dimimpiin atau lihat janin seperti apa gitu? Ya kalau dimimpiin nggak pernah, cuman mimpi anak kecil. Selalu bilang, ayah, adik nggak apa-apa. Yang penting ayah sadar, yang penting ayah selamat gitu. Adik di sini nggak apa-apa, yang penting doakan. 3 itu Mas. Berarti pasti aslinya sudah punya anak 3 gitu? Sudah, tapi setelah saya telusuri nggak diambil dia sih, nggak diambil yang di sana. Saya kan tanya sama guru ngaji saya yang di pondok, ini nasibnya gimana? Ya dia urusannya sama Allah, dia tidak memiliki kesalahan, dia tidak memiliki dosa, urusannya sama Allah. Nggak ada urusan sama yang di sana gitu. Itu kan keguguran karena nggak disengaja, karena efek samping dampak dari gunung Kemukus itu. Jadi bersyukurnya saya, ruginya saya kehilangan, bersyukurnya saya tidak
dijadikan tumbal gitulah. Nah, yang dijadikan tumbal itu bukan itunya tapi kebahagiaan saya, Iya. kenikmatan saya sama istri hilang. Terus si cewek berbes ini ada dampaknya juga, kena dampak efek samping, kena siapa yang celaka gitu, apes itu ada. Dia sempat kecelakaan dan kembali ke nol lagi, bangkrut buat berobat. Berarti juga kena ya. Kena. Jadi lebih parah lah ya, mungkin kalau saya melakukan secara langsung sama, nggak cuman kehilangan anak karena keguguran, mungkin ya lebih parah lah. Tapi si pasangan Mas ini berarti bener lihatnya Mas pas waktu ngelakuin gitu. Iya, dia mengakui Heeh. bahwa hubungan persetubuhan itu sama saya karena Katanya dia. katanya dia, makasih ya Mas, tadi puas banget gitu. Oh berarti dia lihatnya saya, padahal saya nggak lihat wujud saya. Yang saya takutkan kalau dia mengeklaim full penuh wujud-wujudnya saya, tapi ternyata bagi ya mungkin bisa, tapi sulit sih kalau yang Iya, seperti itu. bisa ngeklaim ya. Tapi pas waktu masa di sumur tua itu ya, masa juga ritual juga pakai dupa kan? Iya. Tapi mandi nggak? Mandi sih ya? Ya mandi tetap. Mandi kan? Mandi. Ya itu kan sudah nyemplung Mas sebenarnya. Sebenarnya sudah nyemplung. Tapi kenapa saya nggak langsung ikutan ngelakuin ritual ya kamar itu kan? Nah itu penting sekali ya. Itu namanya setengah-setengah ya kan? Ya, setengah-setengah. Itu kan sudah ijab itu, sudah mandi, sudah ritual, di makamnya Pangeran Samudra ya kan? Sudah di kamar, ngapain nggak sekalian nyemplung? Nah itu. Tapi kan akhirnya kena dampaknya juga. Sama terkena dampaknya, meskipun nggak separah gitu yang melakukan secara langsung. Tapi setelah pulang dari Gunung Kemukus ya 3 kali ini, masalah ekonomi terus usaha gimana? Usaha saya ya dibilang lancar enggak, seret enggak, stabil sih, sama saja. Tapi enggak seperti sebelumnya gitu. Ada perubahan sedikit lah. Sedikit. Iya. Walaupun enggak ngelakuin. Iya, sedikit. Dan saya tanya-tanya lagi, lebih baik kamu berhenti dulu, nggak usah usaha, ya lebih baik kerjalah gitu. Kerja yang seandainya yang gajinya tetap, yang UMR gitu. Iya. Kamu jadi pelayan saja sementara. Tapi kuat berapa lama Mas setelah dia nikah terus gugur sama istri ini, berapa lama 1 tahun rumah tangga? 1 tahun setengah. Setahun setengah. Guguran 3 kali ya? Iya, 3 kali. Bahkan sebelum cerai dia kan sudah hamil duluan sama selingkuhannya. Saya nikahkan sekalian. Jadi sekalian saya membentak perasaan saya, sakit sekalian kau, sakit kau sekalian. Tapi jangan emosi, ingat. Ya saya nggak emosi lah. Sekalian saya siksa sekalian. Terus setelah perceraian selesai, ternyata yang saya pikirkan kan dulu kalau kayak gitu kan pasti dendam. Lihat saja, pasti sama dia hidupnya sengsara, nggak bakal lama. Sampai sekarang Mas punya anak 2, hidupnya dia bisa bersyukur meskipun hidup apa adanya. Padahal sama saya sudah saya kasih usaha, tapi dia tidak bersyukur, malah mencari orang lain dan langgeng sampai sekarang. Tapi sekarang memang benar sudah tuntas Mas, efeknya sudah hilang dampak. Sudah. Alhamdulillah. Terakhir habis itu ketika saya mau nikah, benar-benar dituntas. Saya udah terlanjur cinta banget sama dia. Keluarga saya sama keluarga dia juga sudah sepakat, tinggal nunggu hari. Iya. Sudah sering main, sering wirawiri gitulah, ketemuan, sudah saling percaya. Saya mencari hari, tinggal mencari hari yang tepat. 1 minggu lagi tiba-tiba orang tua saya disuruh ke sana. Mas, bapak Mas disuruh ke sini tapi sendiri, nggak usah bawa keluarga. Emang ada apa? Ya udah suruh ke sini aja. Akhirnya bapak saya disuruh ke perempuan, mempelai wanita. Kan saya pikir paling tinggal 1 minggu lagi.
paling bahas masalah itulah. Ternyata mengembalikan semua yang sudah saya berikan, ya uang, ya cincin, ya makanan-makanan pas tunangan gitu. Semua Balikan. dikembalikan dengan alasan tiba-tiba tidak suka sama saya. Ternyata setelah saya telusuri, dia dijodohkan sama cowok lain. Padahal cuman tinggal nunggu hari 1 minggu lagi. Minggu depan nikah. Mudah-mudahan kedepannya semakin membaik ya Mas. Amin. Jadi sudah cerita panjang lebar tentang Gunung Kemukus, Masnya sendiri sudah nyemplung aja sebenarnya Iya, ya. sebenarnya Jadi sudah. apa yang pelajaran yang Mas petik nih dari Iya. waktu di Gunung Kemukus ya, kena dampaknya gitu. Pelajaran yang Pelajaran ya sebutuh-butuhnya ekonomi, separah-parahnya kehidupan. Iya. Jangan sampailah terjun ke dunia pesugihan yang katanya nggak ada tumbal lah, nggak ada resiko lah, itu semua bohong. Bohong ya? Ya, ya mungkin 1-2 ada yang nggak pakai tumbal, cuman kan pakai jalur yang putih atau apa, saya nggak paham. Mungkin ada, tapi kan saya nggak begitu tahu. Yang karena saya tidak melakukan, saya melakukannya yang pesugihan ini. Intinya jangan sekali-kali melakukan pesugihan meskipun sangat butuh. Ya saya memaklumi sih, dan saya juga merasakan keadaan butuh banget, dihina sana sini, kepepet, nggak punya apa-apa, nggak ada yang bantu. Ya wajar kalau larinya ke situ, nggak ada jalan lain. Tapi sebisa mungkin untuk semua orang dan pemirsa, janganlah melakukan, jangan sampai. Itu bukan memperbaiki, malah merusak. Memperbaiki paling cuma 1 bulan, 2 bulan, setahun, tapi untuk kelanjutannya tetap hancur. Saya yang sudah melakukan, padahal nggak melakukan ritual, tapi sudah diijab. Sama aja. Iya, sama aja. Masuk akal juga 3 kali lakuin, 3 kali gugur itu. Iya, 3 kali keguguran. Mudah-mudahan bayinya di sana tenang ya Mas. Tenang, dan Mas juga selamat nih di dunia dan di akhirat ya. Iya. Cukup ya Mas. Ya cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ube ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi memang semua pesugihan ini bohong besar ya Mas. Bohong besar. Walaupun ini dari pelajaran Mas Ube ini kan, walaupun kita nggak ngelakuin, tapi sudah ritual, sudah mandi di sumur tua, sudah masuk ke dalam ruangan untuk melakukan hubungan, tapi ada salah satu bangsa gaib Genderuwo ya, itu menyerupai Mas, sudah menyerap energi dan mengeklaim benar-benar ini real nyata yang dialami oleh Mas Ube. Pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selamat dunia dan akhirat, ekonomi selalu stabil, jangan dikit-dikit nimpang pesugihan. Iya. Dan sampai sini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.